Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri biddin wassalatu wassalamu ala anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah atau Ibu Kepala UPT Jatah Kelima, Ibu Rumini SPD SD. Yang kami hormati rekan guru SDN Jatah Kelima. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka kegiatan pengimbasan aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan dipaparkan oleh Ibu Lindawati SPD. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, serta insya Allah semoga kita semua tetap istiqomah dalam menjalankan syariat yang beliau bawa, dan insya Allah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas kesempatannya berdiri di sini, dan kami ucapkan pula terima kasih pada Ibu Kepala Sekolah yang telah hadir di sini, dan kepada rekan-rekan guru sekalian yang telah hadir di sini untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baiklah, akan saya bacakan susunan acara kegiatan hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, berikutnya adalah pemaparan tentang budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan Ibu Lindawati SPD. Marilah untuk membuka kegiatan hari ini kita bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan Ibu Kepala UPT SD Jatah Kelima kepada Ibu Rumini SPD SD. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC yang sudah membawakan acara pada kegiatan saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena pada siang hari ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Salawat salam selalu kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para tabiin, serta kita yang menjadi umatnya, semoga akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, guru yang sudah berkenan untuk mengikuti pengimbasan ini. Saya ucapkan juga terima kasih atas waktunya yang diberikan pada saya untuk memberikan sambutan pada kesempatan pagi ini. Yang pertama-tama, kita di sini adalah bersyukur karena di sekolah kita sudah ada calon guru pembina yang akan masuk dalam kata 11, yaitu Bu Lindawati. Di sini dia sudah mengangkat juga nih menjadi rapor untuk kita menjadi baik, ya, karena dengan adanya guru penggerak itu otomatis sekolah kita mendapatkan nilai yang lebih dari sekolah yang lain yang tidak ada guru penggeraknya. Itu yang nomor satu. Kemudian ucapkan terima kasih kepada Bu Linda yang ingin mengimbaskan, ya, pengetahuannya di dalam guru penggerak ini. Di sini pada kali ini yaitu untuk mengimbaskan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Semoga guru-guru di Jatah Kelima ini tertular, ya, dalam budaya positif yang sudah dilakukan bersama-sama, dan kita lakukan bersama-sama nih di sekolah kita. Semoga walaupun teman-temannya di sini belum masuk dalam guru penggerak, tapi budaya positifnya mudah-mudahan sudah tertular dari Bu Linda ini, ya. Dan Ibu berharap semua juga bisa menjadi guru penggerak mumpung masih muda, ya. Ayo kita semua bergerak dan bisa menggerakkan. Nah, Bu Linda ini sudah berusaha untuk menggerakkan teman-temannya supaya bergerak ke lebih baik lagi. Saya ucapkan juga terima kasih. Nanti tolong disimak apa-apa sih yang termasuk budaya positif itu yang akan kita tularkan juga kepada putra-putri kita, ya.
Untuk itu selamat menyaksikan, selamat mengikuti kegiatan ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga Allah meridhoi apa-apa yang akan kita lakukan pada siang hari ini. Untuk itu Ibu juga mohon maaf bila ada kata-kata atau yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Ibu akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Ibu Rukmini SPDSD yang telah memberikan sambutannya. Acara selanjutnya adalah pemaparan tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif yang akan disampaikan Ibu Lindawati. Kepada Ibu Lindawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Jatah Kelima, Ibu Rukmini SPDSD. Yang terhormat kepada Bapak Ibu Dewan Guru semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan di siang hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam rangka saya sendiri akan mempresentasikan aksi nyata saya, yaitu modul 1.4 tentang budaya positif. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya sampai di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru serta Ibu Kepala Sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk memaparkan aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Saya Lindawati SPD selaku calon guru penggerak angkatan 11 yang bekerja di SDN Jatah Kelima Kota Tangerang. Langsung saja ya Bapak Ibu. Selamat datang para guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Ada yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, lanjut disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Yang akan saya bahas yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, apa sih pembelajaran dengan paradigma baru? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, ya. Misalnya terdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Jadinya diberikan kemerdekaan, diberikan kebebasan. Intinya kembali lagi sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru harus berpihak kepada siapa? Kemarin kita sudah jelaskan, Siswa. ya, kepada murid, ya. Apapun yang kita lakukan harus berpihak kepada murid, ya. Intinya seperti itu. Jadi kita memberikan kebebasan kepada anak-anak, apapun yang mereka lakukan kita bebaskan dengan didampingi, ya. Kita sebagai guru itu menuntun, bukan menuntut, ya. Kalau menuntun kan menuntun, ya, apapun yang mereka lakukan yuk kita tuntun. Karena murid atau anak itu bukan lagi kertas lembar putih yang polos. Mereka itu sudah memiliki sketsa, dan kita sebagai guru hanya menebalkan saja sketsa yang sudah dia bayangkan, sudah dia angan-angankan, sudah dia cita-citakan. Nah, selaku guru tidak bisa kita menuntut anak harus jadi A
anak harus jadi B, anak harus pintar, anak harus cerdas. Karena setiap anak memiliki karakter dan kecerdasannya masing-masing sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki. Ya. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi kalau intrinsik itu datang dari dalam dirinya, kalau ekstrinsik itu datang dari luar, ya. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi intinya, kalau mau mendisiplinkan anak, tidak mengancam, ya, atau tidak memberikan sogokan. Nah, kamu harus pintar, kalau enggak nanti nilai kelas. Seperti itu ancaman bukan Bapak Ibu? Termasuk ancaman tidak? Ancaman. Iya, termasuk ancaman. Kalau enggak memberikan hadiah, ayo cepetan, kamu ngerjain tugasnya, nanti ibu beri uang 100 juta. Wah, gede sekali. Atau 100.000. Nah, itu termasuk sogokan. Jadi anak semangat itu terjadi sesuai atau melihat dari keinginan dari luar, ya. Oh iya, aku mau dapat uang nih. Oh iya, nanti kalau misalkan aku ini nggak belajar, aku nggak naik kelas. Jadinya karena ekstrinsik, bukan berada dalam dirinya sendiri sesuai dengan keinginan sendiri, ya, bukan datang dalam dirinya sendiri. Sekarang kita mindsetnya harus berubah, ya. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu Bapak Ibu ketahui, karena memang saya mempelajari modul 1.4 ini lumayan banyak, ya. Tadi ada beberapa poin, ada 7 poin, dan yang ini yang termasuk kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, survival, ya, atau survive kalau bahasa sekarangnya, ya. Bertahan hidup. Kira-kira kalau misalkan kita diganggu orang, kita bakalan marah nggak? Kita bakalan membela diri nggak? Nah, itulah contohnya. Seperti anak-anak kita. Kalau anak-anak kita dijahili sama temannya, dia akan melawan karena orang itu bertahan hidup atau survival, ya. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, belonging, ya. Nah, saya tanya lagi, kita ini butuh nggak diberikan kasih sayang, diberikan cinta, ya? Benar nggak? Iya. Terus merasa diterima, terus diberikan merasa diterima lah sama orang lain gitu. Jangan sampai kita tidak dianggap. Sakit nggak kalau tidak dianggap? Sakit ya. Iya. Jadi ingin diterima apapun adanya. Terimalah aku apa adanya, seperti itu, ya. Anak-anak pun sama seperti itu. Jadi anak-anak itu butuh kasih sayang. Kita jangan semena-mena, jangan langsung menyelesaikan masalah langsung A, B, C, D, langsung ngomelin, langsung to the point. Jangan seperti itu. Coba lihat, anak itu butuh kasih sayang dan rasa diterima. Lanjut lagi, penguasaan power, ya. Penguasaan power. Kira-kira menurut Bapak Ibu sebagai manusia, ada nggak di dalam dirinya itu ingin menjadi penguasa? Ingin berkuasa nih. Ada nggak kira-kira dalam dirinya? Ya, pasti ada, ya. Ingin menjadi nomor 1. Pasti ada nggak? Pasti, ya kan? Seperti anak-anak ingin menjadi nomor 1, ingin menjadi juara kelas, ingin menjadi juara lomba apapun dalam diri manusia
ada penguasaan atau power yang ada dalam dirinya sebagai penguasa ya. Freedom, kebebasan ya. Setiap manusia itu ingin memiliki kebebasan ya. Jadi bebas ingin berbuat apa saja. Tapi terhadap anak-anak memang boleh memilih kebebasan tersebut seperti ekstrakurikuler. Benar tidak? Ekstrakurikuler yang diikuti oleh anak-anak di SDN Jataka 5 diberikan kebebasan, ya kan, sesuai dengan keinginan dan cita-cita anak, ya, dan kemampuan anak. Anak ingin ikut marching band, ingin ikut menari, ingin ikut futsal, ya, dan ingin ikut yang lainnya. Diberikan kebebasan sesuai dengan kemampuannya, ya. Seperti kita sama, kita pun diberikan kebebasan untuk lebih maju lagi, untuk lebih berkembang ya di dalam diri manusia atau di dalam diri kita sendiri. Ini kesenangan, Pan. Kira-kira menurut Bapak Ibu, butuh nggak kita kesenangan? Butuh pasti. Paling ramai yang butuh ya. Ya, jangan terus menerus kita bekerja dan bekerja, atau anak-anak terus menerus belajar dan belajar dan belajar. Anak-anak pun demikian seperti itu, Bu, Pak, ya. Butuh kesenangan, ya. Bagaimana caranya dalam pembelajaran? Jadi anak tidak berpendapat, kok belajar terus ya, kok nggak ada ininya, nggak ada berhentinya. Aku capek nulis. Aku capek ngedengerin bu guru. Coba selingi dengan ice breaking ya. Boleh di awal pembelajaran, boleh di tengah pembelajaran, atau pada saat akan pulang ya. Berikan semangat kepada mereka. Jadi anak datang ke sekolah dengan penuh kesenangan, pulang pun dengan penuh kesenangan atau kebahagiaan tanpa tekanan. Apa Bapak Ibu? Motivasi ekstrinsik ya, karena dia takut ya, dia melakukan kesalahan, dia takut dihukum, berarti dia mempunyai motivasi ekstrinsik. Penghargaan dari orang lain. Nah, murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini termasuk ekstrinsik atau intrinsik? Ekstrinsik masih ya, karena nanti tadi seperti saya bilang, ayo nak kerjain, nanti bu guru kasih coklat nih silver queen satu yang gede, mau gak? Nah itu, jadi dia semangat datangnya dari motivasi luar, bukan keinginan diri sendiri. Ketiga, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Apa itu maksudnya? Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi intrinsik ya. Jadi nilai kebajikan itu ada beberapa. Ada saling menghormati atau saling hormat, bertanggung jawab, kira-kira apa lagi? Disiplin, ya kan? Merasa untuk keamanan, keselamatan ya, kenyamanan, ketentraman ya. Yang ada dia berpikir seperti itu. Kira-kira nih, seperti contohnya seperti ini. Aku memakai sepatu warna hitam setiap hari kalau pergi ke sekolah. Nah, kira-kira dalam pikirannya dia kalau masuk nilai kebajikan, masuknya ke dalam apa? Ayo Bapak Ibu, ke dalam nilai kebajikan, ke dalam yang disiplin, karena sudah aturannya ya, sudah diberikan ya oleh sekolah. Kalau sekolah pakai sepatu warna hitam, jadi ada dalam dirinya, oh iya aku harus pakai sepatu warna hitam, karena memang itu sudah disuruh sama sekolah. Jadi dia udah tertanam jiwa disiplinnya di dalam dirinya ya. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini contohnya ya. Yang pertama itu dari hukuman. Apa itu? Menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa,
murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ini yang termasuk hukuman identitas yang gagal. Penghargaan tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking. Ternyata tidak boleh tuh Bapak Ibu ya, merampas hak menghargai dirinya ya. Ini yang gagal. Konsep disiplin dengan identitas berhasil. Nah, ini yang identitas berhasil. Di sini ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu sudah perjanjian nih, konsekuensinya apa ya. Yang pertama, penguatan jangka pendek. Selanjutnya perlu monitoring berkelanjutan. Jangan sepotong, monitoringnya harus berkelanjutan terus menerus. Lalu stimulus atau respon. Selanjutnya murid menghormati peraturan. Lalu yang terakhir, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan ya. Yang bagian restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Lanjut, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Lalu murid menghormati dirinya dan orang lain. Lalu teori kontrol, dirinya memegang kontrol ya. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Inilah konsep disiplin dengan identitas berhasil. Jadi konsekuensi dan restitusi. Konsep disiplin pendekatan restitusi, sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Apa itu restitusi? Pengertiannya, ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan ya, kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat sesuai dengan Goshen 2004. Ciri-ciri restitusi apa saja? Bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan ya. Memperbaiki hubungan, tawaran bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan ya. Menguatkan dan fokus pada solusi. Itulah pengertiannya dan ciri-cirinya. Nanti kita ada nih contohnya. Lanjut dulu yuk Bu In. Perbedaan nih. Perbedaan contoh kasus siswa sering terlambat mengerjakan tugas ya. Ada hukuman yang dijalankan, ada konsekuensi, ada restitusi. Bagaimana sih caranya? Kalau yang disebut hukuman itu seperti apa? Pada kasus siswa sering terlambat mengerjakan tugas. Yang pertama, guru menghukum siswa tersebut dengan berdiri di depan kelas. Boleh tidak seperti itu? Sekarang sudah tidak boleh Bapak Ibu ya. Tidak boleh menghukum anak di depan kelas sambil berdiri atau angkat kaki satu atau menjewer kupingnya ya. Ya itu zaman dulu ya. Sekarang perubahan zaman berbeda, perkembangan zaman berbeda. Jadi hal seperti itu tidak diperbolehkan ya. Ada cara lain yang lebih baik lagi. Guru marah dan murid menjadi takut. Kamu kenapa? Kok kamu telat banget? Guru kesel sama kamu. Tiap hari telat banget. Suka nggak kita keceplosan seperti itu? Ya jujur aja sih. Suka, ya benar. Namanya manusiawi ya. Iya kan, namanya manusiawi. Terkadang emosi tidak terkontrol. Ya mudah-mudahan setelah tahu teori ini, ya setelah tahu apa yang saya paparkan, mudah-mudahan lambat laun, ya pelan-pelan, ya kita bisa berubah, ya dengan mengikuti jalan yang ada. Sudah tidak boleh ya Bapak Ibu, kita langsung marah terhadap masalah yang ada dan murid menjadi takut. Bagaimana itu caranya? Guru memberikan konsekuensi untuk melanjutkan tugasnya saat jam pulang atau dilanjutkan di rumah dan dibawa ke sekolah
pada esok harinya. Nah, sebenarnya ini yang sudah saya lakukan. Seperti contoh yang kemarin ya Bu Putri, ya kan? Nah, sebenarnya awalnya sih saya tadinya cuek ya sebelum mempelajari atau mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak ini. Tapi setelah lambat laun saya mengikuti, saya memahami apa saja sih materinya. Oh, ternyata apa yang saya lakukan itu ada kesalahan saya ya, kesalahan prinsip saya, pemikiran saya. Awalnya dulu saya seperti itu. Kalau anak yang tidak mengerjakan tugas agak sedikit emosi, cepetan. Terus saya diemin aja. Udah, yang belum selesai udah pulang aja udah. Terserah. Nanti kalau misalkan mau dapat nilai ya udah, kalau nggak ini nggak usah dapat nilai. Seperti itu langsung konsepnya. Yang ternyata nggak boleh. Boleh kalau misalkan yang belum selesai, boleh dilanjutkan. Walaupun nanti ada kelas berikutnya. Kasih kesempatan mereka. Kita lihat dulu tugasnya apa sedikit lagi, apa masih terlalu banyak. Karena saya melihat kemarin anak-anak saya sedikit lagi, jadi saya mengharapkan untuk mengerjakan sampai selesai sebelum anak selanjutnya atau kakak kelas selanjutnya masuk ke dalam kelas gitu ya. Atau kalau masih banyak ya otomatis buat dikerjakan atau dilanjutkan di rumah dan dibawa pada saat jam pelajaran yang ada ya. Lalu guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Harus ya, zaman sekarang ketegasan harus, bukan kita galak ya, karena kita memberikan kedisiplinan kepada anak. Ketegasan itu bukan galak, tapi memberikan kedisiplinan. Tapi ada tapinya nih, harus continue. Namanya anak-anak, namanya manusia ya kan. Kalau misalkan sekali doang, besoknya udah kita nggak mengarahkan lagi, otomatis akan lupa nih apa yang disuruh bu guru kemarin, apa yang diarahkan oleh bu guru kemarin. Jadi agak capek memang seperti itu ya, untuk memperbaiki hal yang tidak baik menjadi baik. Yang terakhir, restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini yang terakhir yang nanti akan menyelesaikan suatu permasalahan ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama ini sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ya. Yang ketiga, kita sebagai teman. Yang keempat, guru sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Apa sih poin-poin ini? Artinya apa, maksudnya Pak? Yuk ya. Contohnya menerapkan 5 posisi kontrol. Di mana kasusnya, contoh kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu kamu berdiri di depan barisan. Ayo cepat berdiri. Nah, itu sebagai penghukum. Anak ngedot gak kalau begitu? Anak malu gak? Ya kalau anaknya cuek sih cuek aja, ya kan? Kalau anaknya cuek aja. Kalau anaknya malu, anaknya takutan, akan menjadi trauma yang melekat sampai dia akan bertumbuh besar. Ya, susah bu Pak menyembuhkan trauma yang ada di dalam diri ya. Kalau anaknya cuek sih dikasih hukuman, enak aja kitanya ya. Seperti saya dulu ya waktu SMA sama bu, ceweknya cuek ya. Jadi dikasih hukuman, ya udah memang kita sadar kita salah, tapi kan anak belum tentu, karena mungkin ada hal yang lain, latar belakang lain yang kita belum tahu ya. Lalu pembuat rasa bersalah. Nah ini kalimat seperti ini. Berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, bu guru itu kecewa sama kamu. Suka nggak begitu kita? Kayaknya suka ya. Karena jujur, namanya manusia ya kan, nggak ada yang sempurna ya. Suka sama bu, Pak saya pun suka seperti itu. Ternyata ini salah. Anak itu jadi merasa bersalah, tidak baik seperti ini. Lalu sebagai teman, bagaimana kalau sebagai teman? Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah gitu. Jadi setiap manusia pasti melakukan kesalahan. Tidak ada manusia yang sempurna. Sama kita pun sebagai orang dewasa, guru pun sama.
pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, sebagai pemantau bagaimana? Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah ini sebagai pemantau. Jadi dia hanya memantau saja. Lalu sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana akan memperbaiki kesalahan ini? Nah itu kalau sebagai manajer. Nah kita masuk ke keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Bapak Ibu guru semuanya perlu diketahui ya. Hal yang pertama membuat keyakinan kelas itu dari peraturan kelas. Kita sepakati dulu ya. Bapak Ibu guru sudah membuat keyakinan kelasnya di ruang kelasnya masing-masing? Belum. Sudah ya, sudah ada yang belum. Nah, jadi begini, sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita tanyakan dulu keinginan, cita-cita kepada anak-anak peserta didik, maunya pada saat pembelajaran, maunya di saat di dalam kelas seperti apa sih keadaannya? Ya, itu termasuk peraturan ya. Tanyakan kepada anak-anak. Anak-anak semua, ya sekarang hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Kira-kira menurut anak-anak, bagaimana peraturan yang akan kalian inginkan di dalam kelas itu maunya seperti apa? Anak-anak jawabnya apa? Coba Bapak Ibu guru perwakilan jawabnya apa? Kalau anak-anak diminta seperti itu, coba maunya peraturan kelas apa yang kalian inginkan? Tidak berisik, apalagi istirahatnya cepat. Ini kan pengen istirahatnya lama ya, kebalik ya. Pengen cepet-cepet istirahat, apalagi kira-kira Bapak Ibu? Cepet pulang, apalagi? Ya tidak boleh ledek-ledekan. Terus apalagi? Tidak jalan-jalan lagi belajar. Tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Atau datang terlambat ya kan, tidak boleh datang terlambat kalau ke kelas ya, kalau mau masuk kelas. Nah itu peraturan yang mereka inginkan. Kita masukkan ke dalam kalimat positif ya, yang mempunyai nilai kebajikan ya. Jadi jangan sampai kita cantumkan tidak boleh lari-lari, tidak boleh atau jangan. Kita rubah mindsetnya, kita rubah jadi menjadi kalimat positif ya. Kalau misalkan tidak boleh datang terlambat, kira-kira kalimat positifnya seperti apa? Nah itu seperti itu. Biarkan anak-anak mengekspresikan apa yang dia mau, walaupun dengan kalimat yang tidak positif ya, yang masih kurang pas. Biarkan kita tuliskan atau kita tempelkan dari post-it warna-warni, tempelkan, anak-anak suruh menempelkan di papan tulis. Setelah itu kita tuliskan menjadi kalimat positif ya, sehingga nanti akan menjadi keyakinan kelas yang mempunyai nilai kebajikan. Yang saya bilang tadi, kalau misalkan tidak boleh berantem, berarti apa? Saling. Nah itu masuk, itu dia. Ya, datang terlambat berarti datang terlambat berarti nilai kebajikannya termasuk disiplin. Atau buang sampah pada tempatnya, nilai kebajikannya apa? Tentang kebersihan seperti itu ya. Nih, contoh yang di sini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Nah, kira-kira kita sendiri nih sebagai orang dewasa, kita memakai helm itu dikarenakan karena apa? Biar nggak panas, untuk keamanan, biar apa lagi? Untuk keselamatan, biar apa lagi? Biar nggak ditilang polisi. Nah, ya kan biasanya gitu ya. Biar nggak ditilang polisi, biar nggak nggak dipanggil nanti ekstrinsik dari luar, karena takut dihukum, takut didenda, ya enggak? Kalau tadi datangnya karena takut kepanasan.
untuk keselamatan. Nah, itu termasuk datang dari dalam diri kita sendiri. Mau jaraknya dekat, mau jaraknya jauh, tetap kalau berkendaraan roda dua tetap menggunakan helm. Ya enggak? Seperti itu enggak Bapak Ibu guru semua? Betul. Tidak. Ada yang tidak, kayak benar. Kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat pada saat COVID. Saya mau tanya, pada saat COVID kita harus menggunakan masker. Kira-kira apa alasannya? Menjaga kesehatan apa lagi? Kayaknya ini harus dijawab kalau ini ya. Karena kan ada yang berpikiran seperti ini ya Bapak Ibu yang mohon maaf. Kalau pakai masker itu memang sudah dianjurkan oleh pemerintah, benar nggak kita berpikir? Ada yang berpikir seperti itu, ya kan? Sudah dianjurkan oleh pemerintah, sudah diharuskan, diwajibkan. Itu datangnya dari luar, ekstrinsik. Nah, yang barusan tadi Bapak Ibu jawab itu datangnya dari dalam. Takut terkena virus, untuk kesehatan. Wah, baru sedikit sudah hebat nih semuanya. Langsung mengerti apa itu. Ini masuk ke kegiatan membuat keyakinan kelas 2. Ini saya kelas 2 ya. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama, berdiskusi. Yang tadi saya sudah jelaskan, berdiskusi tentang peraturan. Diskusi dulu apa yang ingin mereka lakukan. Bebaskan kepada anak-anak ya. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Sebelumnya jadikan dulu ke kalimat positif yang mempunyai nilai kebajikan. Apa itu perbedaan keyakinan kelas dan kesepakatan kelas? Awalnya memang saya bingung ya. Kok ada awalnya kita menempelkan peraturan kelas dulu ya kan? Ya zamannya dulu. Terus kesepakatan kelas. Nah sekarang ini saya belajarnya keyakinan kelas. Apa sih itu? Kesepakatan kelas dan keyakinan kelas. Jadi kesepakatan itu disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Ya, kesepakatan kelas yang menuntun nilai-nilai positif akan berujung pada keyakinan kelas. Jadi ujung-ujungnya keyakinan kelas, nanti diganti yang sudah ada tulisannya kesepakatan jadi keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Ya, contoh sedikit ya. Mungkin ada kesalahan atau tidak tepat ya, nanti boleh kalau enggak mau dicontek belinya atau mau ditiru, mau di ATM ambil tiru modifikasi, boleh silakan ya. Contoh keyakinan kelas saya. Nah, ini sebenarnya saya rangkum saja. Sebenarnya awalnya peraturan kelas itu tidak boleh berisik, tidak boleh berantem. Namanya anak kecil, kan namanya anak-anak. Tidak boleh makan di dalam kelas, tidak boleh jalan-jalan, tidak boleh buang sampah sembarangan. Nah, saya rangkum menjadi kalimat positif yang mempunyai nilai kebajikan ya. Saling menghormati dan menghargai, datang tepat waktu, budayakan 5S. Apa itu 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Nah, saya ada nyanyiannya Bu, tapi ini gerakan doang ya, biar anak-anak dihafal. Habis kalau ngapalin senyum, salam, sapa, sopan, santun, itu anak-anak terkadang suka lupa. Jadi saya namanya anak kecil ya, anak kelas rendah, iseng aja. Ini anak berhadapan. Nah, berhadapan begini, gerakannya begini. Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun gitu. Terus aja begitu. Senyum, jadi senyumnya begini ya. Senyum, salaman. Salam, sapa, sapa begini. Sapa, sopan, dan santun. Terus aja begitu. Sampai dia menghafal. Lama-kelamaan ketagihan ya. Jadi dia udah hafal tuh. Oh, senyum itu harus begini ya.
Salam itu ya salaman. Kalau ke bapak ibu guru yang lebih tua ya cium tangan ya seperti itu. Terus sapanya bagaimana? Hai, biasa gitu ya. Tahu kan? Selamat siang ibu, seperti itu kan. Tergantung ya, tergantung siapa yang kita hadapi. Lalu sopannya bagaimana? Ya sopan, seperti itu ya. Dan santun. Kalau santun ya udah, saya langsung terakhir aja biar anak-anak lebih ini lagi santun gitu. Seperti itu yang saya budayakan. Jadi nanti nyanyinya makin lama makin cepat. Ya anak-anak makin semangat lagi untuk membudayakan 5S ini ya terhadap teman-temannya di dalam kelas maupun di luar ya. Menjaga kebersihan. Ya berarti ini tadi kalimat negatifnya ada, tidak membuang sampah sembarangan. Menjaga keamanan, menolong teman, dan yang terakhir bertanggung jawab ya. Bertanggung jawab atas apa yang dia lakukan. Lanjut, ini contohnya ya keyakinan kelas saya. Kita masuk ke yang tadi nih, restitusi, segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Di sini ada segitiganya. Yang urutan pertama itu menstabilkan identitas, ya. Menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan, ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan, kita tanya dulu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal, di mana menstabilkan identitas. Ya ada. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Lalu adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, inilah contoh segitiga restitusi. Nanti ada contoh kasusnya. Ya, ada sedikit ya. Banget tuh. Pada awal masuk saya namanya anak-anak ya wajar lah. Tapi saya lihat pas saat pembelajaran kok ini anak sering banget gitu dan jahil ya mengganggu temannya, sehingga saya mengundang manggil Nayara untuk menanyakan alasannya kenapa ya kok bisa seperti ini. Wah berarti ini termasuk kasus ya, studi kasus yang akan saya tanyakan menggunakan segitiga restitusi ya. Silakan. Nah itulah contoh yang menyelesaikan kasus menggunakan segitiga restitusi. Yang pertama itu mengidentifikasi dahulu ya. Yang pertama coba bikin mana? Ya, menstabilkan identitas terdahulu ya. Jadi kita awalnya di stop dulu bikin. Ya, menanyakan dulu perasaannya bagaimana. Jadi menstabilkan dulu emosinya bagaimana. Jadi jangan langsung kamu kenapa ngelakuin begini. Nah itu sebagai apa tadi? Penghukum atau membuat rasa bersalah. Jadi belum apa-apa anak sudah takut. Ya, bagaimana anak menyelesaikan masalahnya dalam dirinya karena sudah dituntut sama gurunya sendiri ya. Jadi pertama menstabilkan dulu identitas. Apa yang dia rasakan, bagaimana perasaannya hari ini. Coba biarkan mereka dulu. Kalau misalkan anak yang berantem, biarkan emosinya turun dulu. Ya, kita tanya dulu. Lalu selanjutnya validasi tindakan. Ya, validasi tindakan itu validasi tindakan yang salah. Sebenarnya apa sih kesalahan dia? Dia biar ini dulu nih. Dia sadar dulu apa yang sudah dia lakukan.
hal apa, hal yang sudah dia lakukan salah, tidak seperti itu. Biarkan dia berbicara. Nah, tadi kan saya sudah ya. Nah, dia menjelaskan itu salah Bu Guru, nah, seperti itu. Lalu yang terakhir itu memberikan keyakinan. Ya. Kita sambungkan kesepakatan kelas yang sudah kita yakini atau keyakinan kelas yang kita sudah sepakati ya bersama pada waktu di dalam kelas sebelum pembelajaran. Nah, ini ada contoh kasus kedua. Di kelas 2B di SD Cetak 5 ada anak mengalaminya. Dia sering datang terlambat ke sekolah, padahal jarak rumahnya dekat dengan sekolah. Ya, ini kasusnya kasus yang memang benar-benar terjadi terhadap saya sebagai guru kelas 2B. Bu Guru Linda, saya sendiri selaku guru kelas 2B mendapat laporan dari Bu Guru Nela selaku guru kelas 1B ya sebelumnya, sehingga Bu Guru Linda menanyakan hal tersebut kepada kami. Nah, hal ini memang terjadi kepada saya dan saya pun melihat beberapa kali ya dia datang terlambat. Terkadang awal-awal dia cepat tapi kesininya terlambat. Nah, saya mendapatkan laporan dari guru sebelumnya. Nah, seperti itu. Saya mencoba menanyakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sebenarnya apa yang terjadi sama dia? Coba Bu ya. Yang tadi. Yang Amil.
Nah itulah contoh dua kasus yang saya sudah jalani dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi sebenarnya banyak ya yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi di sekolah yang kita alami sebagai guru. Ya, nah waktu awal memang saya berpikiran seperti itu. Jadi anak kalau ada kasus kita selesaikan di depan teman-temannya. Ternyata tidak baik seperti itu. Ya, jadi kita panggil anaknya, kita ajak ngobrol berdua. Ya, kita tanyakan apa sih yang sebenarnya terjadi. Alasannya kenapa sih, latar belakangnya kenapa sih, kok bisa terjadi misalkan anak berantem, ya kan? Pertama emosi kan di dalam kelas, berkata kasar lah, atau enggak sampai main pukul-pukulan, tendangan, ya kan? Pasti menemukan hal seperti itu ya. Nah, jadi jangan langsung kita menyalahkan salah satu pihak. Kita panggil dua-duanya. Menggunakan segitiga restitusi ini ya, panggil dua-duanya ke dalam ruangan, kita tanyakan apa permasalahannya dari pelaku 1 dan pelaku 2. Nah kira-kira dari situ kita tahu, kita arahkan ya bagaimana. Jadi menanyakan lagi, bagaimana sih kamu bisa melakukan hal seperti itu? Ini bu si A begini, si B si begitu. Jadi kita ini kan dulu, normalkan dulu emosinya. Jangan langsung menekan, kamu sih yang salah, kamu sih yang salah. Ya udah, nanti nih setelah ini ibu bukan suruh beresin itu toilet. Masih jangan seperti itu, sudah tidak boleh. Ya, atau enggak, mohon maaf ya, ibu suruh kamu karena kamu sudah membuat kasus hari ini, ambil sampah semuanya di lingkungan sekolah. Semuanya sampai bersih, atau tidak sapu nih kelas ini sampai bersih. Boleh nggak seperti itu? Sudah tidak boleh, ya. Hal seperti itu sudah tidak boleh. Nah, kita itu sebagai guru tuh sekarang harus benar-benar banyak sabarnya. Kita harus yakin bahwa setiap permasalahan itu bisa kita selesaikan tanpa dengan emosi atau instan, kayaknya cepat selesai. Seperti kita saja di rumah ya, sama selaku orang tua, saya pun awalnya dulu sebelum mengikuti kegiatan CGP ini, karena belum tahu nih pemahamannya, saya pengennya cepat selesai masalah yang terjadi di dalam rumah terhadap anak-anak saya sendiri ya. Maunya hari itu kelar, nggak mau tahu pokoknya, mama nggak mau tahu, mama pusing, mama capek. Selesaikan masalahnya, udah, tanpa mendengarkan apa keluhannya, apa permasalahannya, apa yang dia rasakan, ya. Mereka itu butuh yang tadi 5 itu, butuh kasih sayang, butuh kebutuhan dasar, ya. Terus butuh apa lagi? Butuh penguasa, butuh apa lagi? Butuh kesenangan, butuh kebebasan. Kita belum tahu nih latar belakang. Seperti contoh yang terjadi di rumah kemarin ya, saya baru datang sore sama Pelawan, baru nyampe rumah, anak saya udah ngambek yang kembar salah satunya, udah ngambek, udah cemberut. Nah saya tanya, kenapa sayang, kenapa nak? Kalau dulu nggak begitu. Nah sih kamu nggak tahu, mau baru pulang, kamu nggak lihat mama capek? Udah semua dulu begitu kan. Kita anak-anak didik kita itu begitu bu. Anak saya datang, kenapa saya, kamu cemberut, kamu aja aja. Ini mah, aku mah tadi aku lomba, undang-undang aku kalah, aku nggak hafal. Kan dari kemarin ibu mau disuruh menghafal, sampai disetelin hafalannya sama bapaknya di kamar. Iya, akunya nggak ngapal-ngapalin, jadi aku nggak dapet juara. Jadi dia kesalnya, ya sudah nggak apa-apa. Namanya anak kan berbeda-beda karakter. Ternyata kalau satu orangnya cuek, kalau satu orangnya pemikir kayak saya. Jadi kalau dipikirin aja itu anak. Jadi bawaannya kesel aja. Jadi kita harus benar-benar tahu karakter anak kita sendiri ya. Termasuk anak didik kita ini yang banyak sekali ya, 30 lebih. Kita harus tahu karakter anak didik kita di kelas dengan melakukan asesmen diagnosis
awal sehingga kita tahu, dan tanyakan latar belakangnya, latar belakang keadaan ekonominya, keadaan di rumahnya, keluarganya bagaimana, ya, biar kita bisa sinkron, kolaborasi antara orang tua dan guru di sekolah. Jadi sama tuh. Terkadang kita membuat hal seperti ini, aturan atau tata tertib atau keyakinan kelas yang sudah kita tanamkan di sekolah, ya. Terkadang di sekolah anak-anak memahami, mengerti, mengerjakan. Tetapi pada saat dibawa pulang atau sampai ke rumah, karena tatanan atau kebiasaan di rumahnya seperti itu, jadi berubah. Suka begitu ya Bapak Ibu ya. Ya memang karena lingkungan mempengaruhi, suka berubah. Jadinya mudah-mudahan nanti ada kesempatan kita untuk menyampaikan kepada orang tua, ya, bagaimana itu keyakinan kelas yang sudah disepakati di kelas kita ini, biar orang tua itu memahami bagaimana menyelesaikan masalah terhadap anak yang bermasalah, ya. Jangan langsung to the point, pengen cepat selesai dengan emosi atau instan, ya. Coba kita parenting di dalam kelas, karena memang parenting kita di dalam kelas hanya pada saat pembagian rapor, ya kan. Nah itu kesempatan kita, pendekatan kita terhadap orang tua, ya, agar orang tua mengikuti apa-apa kegiatan yang dilakukan di sekolah. Nah, inilah contoh kasusnya. Lanjut. Nah, jadi intinya dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among atau posisi manajer yang menuntun murid menjadi insan mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab sesuai dengan standar nasional pendidikan. Adakah yang ingin ditanyakan Bapak Ibu setelah mendengarkan presentasi yang sudah saya sampaikan ini? Silakan. Apa pertanyaannya? Boleh ditanyakan. Kira-kira apa? Ya, silakan Bu Iis. Ya, Bu Linda. Ya. Saya ingin menanyakan bagaimana cara menanggapi cara menanggapi anak yang cara menanggapi anak yang mengalami apa, kalau emosinya tinggi itu tantrum ya luar biasa, sekarang nggak bisa kebetulan di kelas saya ada satu anak tidak bisa diajak ngobrol dengan anaknya itu, ya. Kalau kita ajak ngobrol baik-baik, jadi seperti itu. Seperti kemarin ya, nangis, kabur pulang. Biasanya pulang, luar biasa ya. Sampai ya udah tuh, kalau sama guru namanya ya hasil di kelas masih ngomong aja tuh, nggak mau belajar, pulang terus udah. Akhirnya saya bikin, ya udah kalau mau pulang silakan, tapi ya belum nggak jadi bisa ke sekolah ya, saya gituin. Dia langsung diam. Apakah cara saya bisa bikin ada yang lebih Ya, baik, terima kasih Bu Iis atas pertanyaannya. Jadi Bu Iis bertanya, saya memiliki anak yang tantrum, ya, jadi yang emosinya itu sangat tinggi, ya, terlalu berlebihan. Kalau terlalu dikit langsung ngambek, langsung marah, dan susah untuk diajak berkomunikasi pada saat kejadian itu. Nah,
Hal yang dilakukan Bu Iis karena sudah melakukan diajak komunikasi tidak bisa, malah lari keluar. Akhirnya Bu Iis bilang begini, ya udah, kamu kalau mau pulang nanti besok nggak usah ke sekolah lagi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, hal seperti itu nanti besok nggak boleh ke sekolah lagi, itu termasuk apa namanya? Ancaman. Benar, diancam tuh. Berarti itu anak, jadinya anak langsung diem. Bunda itu anaknya langsung diem. Karena apa jadinya? Karena takut. Itu datangnya dari mana coba? Ekstrinsik ya, dari luar, bukan dari kesadaran dirinya sendiri, dalam dirinya sendiri. Bagaimana coba caranya? Hal yang pertama kita lakukan itu kita harus yakin, karena memang penyelesaian segitiga restitusi itu tidak semudah membalikan telapak tangan. Ya, yang pengennya itu, oh pasti nih segitiga restitusi bisa selesai nih, pasti bisa bisa berhasil. Tidak semua masalah bisa langsung diselesaikan dengan segitiga restitusi dilakukan dengan sekali. Ada yang beberapa kali. Tapi yang harus pertama kita lakukan itu berpikir dalam diri kita sendiri bahwa kita yakin mampu bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ya, yakin dulu, karena itu apa? Manusia punya perasaan. Pasti kalau kita yakin, seperti kita iman harus yakin kepada rukun Islam, rukun iman, yakin kepada keadaan atau adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, manusia bisa berubah tidak pemikirannya? Bisa. Mudah-mudahan dengan kita melakukan segitiga restitusi ini secara awal, secara pertama, anak itu bisa berubah dengan apa? Datangnya ilham dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mudah-mudahan anak ini bisa berubah. Kita yakin dulu, jangan masih emosi. Nah, setelah kita yakin, kita dekati anaknya. Nah, kita dekati, jangan di dalam kelas, di depan teman-temannya. Ya, Bapak Ibu ya, setiap permasalahan tidak langsung di dalam kelas menyelesaikan. Kita ajak ngobrol dulu, seperti yang saya contohkan yang tadi. Bu Linda, gimana caranya orang lagi belajar? Biarkan aja dulu, biarkan saja apa yang dia rasakan, biarkan saja. Ya, dia mau nangis, dia mau diam, dia mau marah, dia mau malu, kayak apa kesel, biarin aja, biarkan dulu. Nah, ada waktu apa? Jangan sampai di depan anak-anaknya, teman-temannya. Jadi dia langsung berpikir apa? Coba kira-kira kalau kita sendiri melakukan kesalahan, tiba-tiba kita diselesaikan permasalahannya di depan anak-anak, kita berpikirnya sebagai pelaku bagaimana? Malu. Bisa nggak ngejawabnya? Tidak bisa. Yang ada tambah apa? Tambah takut, tambah apa lagi? Tambah emosi, emosinya makin memuncak, makin marah, makin kesal. Ya, jadi awalnya seperti itu dulu. Dalam diri kita tanamkan keyakinan bahwa restitusi dicoba. Kita harus yakin dulu ya, menstabilkan identitas ya, menstabilkan identitas dulu ya. Jadi kita ini dulu, atur dulu emosinya, biar dia tidak semakin memuncak. Tanya dulu apa yang kamu rasakan, apa dia lapar, apakah dia kesal sama temannya, kita kan tidak tahu latar belakang mereka. Baru memvalidasi tindakan yang salah ya, apakah perbuatan itu sudah benar atau salah. Selanjutnya yang ketiga yaitu sampai Z yang baik-baik, sampai sama mamanya digendong, sampai mukul mamanya gitu ya, sampai luar biasa gitu. Akhirnya itu saya nggak nasihatinnya di dalam kelas, di luar. Ya udah, temannya silakan boleh keluar, boleh masuk lagi ikut belajar aja sama kakaknya ya gitu. Saya nasihatin mamanya.
tendamin, saya juga mau ditendang. Jadi ya udah tuh, kalau memang nggak mau kita belajar lagi nggak apa-apa, kalau mau pulang silakan pulang, tapi besok nggak usah ke sekolah lagi. Saking kita udah kehabisan ini ya, udah kehabisan kata-kata maksudnya. Akhirnya dia udah sama mamanya, dia mungkin berpikir lagi ya, kalau besok aku nggak sekolah berarti kan aku nggak bertemu teman lagi, nggak bisa ikutan belajar lagi. Akhirnya dia diajak sama mamanya masuk ke dalam, udah mau belajar lagi. Iya tapi mama temenin ya katanya. Oh, ya udah sih kalau udah tenang jadi balik lagi. Ya Wiis. Seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi intinya yakin dulu ya, yakin mampu menyelesaikan apa yang kita hadapi tanpa harus emosi. Intinya seperti itu ya. Terima kasih Bu Iis atas pertanyaannya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini tanpa langsung menekankan kepada anak bahwa anak itu salah, ya, bahwa anak itu tidak benar. Langsung ingin menyelesaikan secara instan permasalahan tersebut. Mudah-mudahan apa yang saya paparkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam menyelesaikan kasus-kasus yang ada di dalam kelasnya masing-masing atau di sekolah ini, ya. Dan termasuk disiplin positif. Mudah-mudahan disiplin positif yang ada di sekolah ini bisa kita terapkan, ya. Ya apapun itu. Kalau saya kemarin saya membuat keinginan cita-cita saya di SDN Jatake 5 ini pada saat loka, yaitu pertama anak itu hanya diantarkan di depan gerbang sekolah. Ya memang itu sudah hal yang kita inginkan ya, awalnya doang kita melaksanakan rapi begitu ya. Setelah lama-kelamaan lagi kita harus gaulnya itulah ya, segala keinginan cita-cita yang ingin menjadi lebih baik, lebih aman dan tentram harus dilakukan secara terus-menerus, kontinu, dan harus diawasi ya. Kolaborasi itu penting antara kita sebagai guru dengan orang tua atau murid, atau antara sekolah dengan warga sekolah. Jadi warga sekolah itu menyangkut semuanya, kepala sekolah, guru, murid, orang tua, komite, PWNG, ya, dan staf PU yang ada di sekolah atau staf pendidik, ya, kependidikan yang ada di sekolah. Itulah demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan budaya positif, semoga kita semua ya bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari baik di sekolah maupun di rumah, khususnya bagi yang sudah punya anak ya. Dalam pengalaman pribadi diterapkan pada anak saya sendiri. Pelan-pelan ditanya, jadi kalau ditantrum gak usah diajak sekolah. Ya itu mah udah bukan ini lagi. Habisnya kalau dipaksa akhirnya ya tidak baik juga. Pulangnya baru ditanya alasannya kenapa. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit udah mulai lebih semangat lagi. Seperti itu. Dan memang ketika kita mendapatkan ilmu yang baru, sebisa mungkin berusaha ya untuk diterapkannya baik dalam keluarga sendiri maupun khususnya anak-anak kita di sekolah. Semoga bermanfaat. Bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Seperti itu. Pelan-pelan sudah tercapai lama-lama Bu. Iya, tapi ya intinya sih terpenting adalah komitmen konsisten, istiqomah sedikit, tapi kalau istiqomah insya Allah akan mendapatkan buah yang baik, mendapatkan hasil yang lebih baik. Baiklah semuanya, untuk mengakhiri kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai MC, saya mohon maaf apabila ada kesalahan baik yang sengaja maupun tidak disengaja. Apabila ada kata-kata yang berkenan, mohon dibukakan dan maafnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Ibu akan berikan satu lembar voice note
pertama harus sopan, harus saling menghormati dan menghargai. Yang pertama ya. Lalu datang tepat waktu, datang tepat waktu. Apa lagi? Yang ketiga, menjaga kebersihan. Ya, menjaga kebersihan. Ya, berarti menjaga keamanan. Ya, bedakan pelan ya. Setuju, lalu apa lagi? Bertanggung jawab. Lalu budayakan 5S. Apa 5S? Senyum dan santun. Bagaimana? Anak-anak setuju seperti ini keyakinan kelas kita di kelas 2B? Betul ya. Yang pertama harus saling menghormati dan menghargai. Yang kedua datang tepat waktu ya. Yang ketiga kebersihan. Yang keempat yang kelima bertanggung jawab. Jadi kalau mengerjakan tugas-tugas harus bertanggung jawab diselesaikannya. Lalu yang terakhir budayakan 5. Nah inilah keyakinan kelas kita. Nanti akan kita tempel ya di dinding kelas. Terima kasih. Bentar doang. Terima kasih dari Bu Linda. Nah semoga keyakinan kelas kita yang kita sudah sepakati bisa kita laksanakan dengan penuh semangat. Ya, semuanya setuju? Setuju. Demikian dari Bu Linda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rukmini SPDSD selaku Kepala Sekolah SDN Jata Kelima, Kecamatan Jatiuhung, Kota Tangerang. Di sini saya akan memberikan umpan balik dari pengimbasan yang telah dilaksanakan oleh guru kami yaitu Ibu Lindawati tentang penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Bu Lindawati ini adalah calon guru penggerak angkatan 11 yang sedang mengikuti pendidikan. Pengimbasan yang telah dilakukan oleh Ibu Lindawati sudah baik, sudah jelas dan dapat dipahami oleh guru semua. Untuk itu harapan saya adalah agar semua guru di SDN Jata Kelima menerapkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumahnya. Untuk itu semoga budaya positif ini menjadi budaya bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Rahayati dari SDN Jata Kelima, rekan sejawat dari Bu Linda SPD, guru CGP angkatan ke-11. Pada kesempatan ini perkenalkan saya untuk memberikan testimoni atau tanggapan terhadap pengimbasan yang dilakukan oleh Bu Lindawati SPD berkaitan dengan pemahaman budaya positif. Dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Linda SPD berkaitan dengan budaya positif diantaranya adalah berkaitan dengan perubahan paradigma baru dalam pendidikan. Bahwasannya kita sebagai guru harus merubah pandangan kita terhadap mendidik anak. Pendidikan anak kita pusatkan pada anak. Anak belajar dengan senang dan pulang pun dengan senang. Berikutnya itu berkaitan dengan disiplin positif. Dalam penerapan disiplin positif
diharapkan kita tidak ada kata-kata negatif. Adapun dalam prakteknya mungkin menghindari ancaman, hukuman, kita memberikan keadaan yang nyaman pada anak supaya kesadaran akan timbul dari dalam anak, sehingga dari faktor-faktor yang berkaitan dengan penerapan disiplin itu yaitu ada internal dan eksternal. Ketika kita memberikan penerapan disiplin dalam kehidupan sehari terhadap anak supaya tumbuh faktor internal itu dari dalam diri anak. Berikutnya itu berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Di antaranya adalah kebebasan, terus survival, dan juga berkaitan dengan kesenangan. Ada juga berkaitan dengan penguasaan, dan juga berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dari survival, penguasaan, kesenangan, dan juga ada rasa ingin diberikan kasih sayang. Diharapkan semoga kebutuhan dasar tersebut bisa kita penuhi terhadap anak didik kita maupun anak kita di rumah tangga. Berikutnya adalah motivasi perilaku untuk tidak menuntut. Jadi dalam memberikan motivasi kepada anak itu, baik hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran maupun penerapan disiplin maupun penerapan budaya positif di sekolah, diharapkan tidak adanya penuntutan, tapi memberikan tuntunan. Jadi kita memberikan tuntunan kepada anak tanpa menuntut, sehingga anak-anak akan timbul rasa kesadaran diri untuk berperilaku positif dalam kehidupan sehari-hari. Peraturan kelas yang telah disepakati oleh guru dan siswa yang dijadikan keyakinan kelas, sehingga diharapkan kelas itu akan menjadi sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh anak dan apa yang akan dicita-citakan oleh siswa, sehingga terciptalah suasana kelas yang nyaman dan aman, tertib dan disiplin. Nah, berikutnya adalah tentang segitiga restitusi. Dalam penanganan kasus-kasus yang ada dalam kehidupan sehari-hari, baik yang ada di sekolah maupun di lingkungan rumah, ada beberapa hal yang berkaitan dengan penanganan kasus, yaitu salah satunya adalah dengan segitiga restitusi. Langkah-langkah yang berkaitan dengan segitiga restitusi yaitu adalah anak itu distabilkan dulu suasana hatinya. Kita harus tahu dulu keadaannya seperti apa tanpa kita memberikan cap mereka bersalah dan sebagainya. Setelah itu kita memvalidasi bahwasanya perilaku mereka itu sesuai atau tidak dengan kenyataan atau dengan kesepakatan kelas. Setelah itu kita ajak anak untuk menyesuaikan, menyamakan persepsi bahwasanya tindakan yang dia lakukan itu sesuai atau tidak dengan kesepakatan atau keyakinan kelas ataupun keyakinan di rumah ataupun keyakinan bersama yang sudah disepakati. Hal-hal tersebut yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Linda SPD insya Allah akan bermanfaat bagi kita semua, dan khususnya bagi saya pribadi, semoga bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, terkhusus mungkin dalam penanganan kasus maupun dalam pembelajaran di kelas, sehingga anak akan lebih termotivasi secara internalnya, sehingga akan tercipta suasana kelas yang nyaman, menyenangkan, sehingga anak akan lebih merasa nyaman dan belajar dengan menyenangkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.